Orang latihan juga. Sorry bro. Ini ngapain ya? Oh. Tanda orang tersedak apa? Memegang leher. Pegang lehernya. Tidak bisa ngomong. Tunduk ke depan. Tidak bisa Bicara. Nanti langsung aja. Jadi penolong akan datang untuk melakukan pertolongan atau dipanggil Pak, Bapak tersedak. Ya, jadi dia hanya bisa kemudian ya saya tolong ya Pak. Jadi buka kakinya, lebarkan kakinya, ya dilebarkan kakinya, masuk kaki yang dominan. Kalau saya kanan yang dominan, jadi saya masuk di sini. Ya. Kemudian tempel punggung sama dada kita itu harus tempel. Makanya nanti pasangannya sesuai gender, ya. Kemudian susuri ketiaknya, bagian ketiak, kemudian cari epi. Nah ini sebenarnya alatnya untuk bule size-nya, jadi dia agak ke bawah. Kalau Asia dia agak naik ke atas sebenarnya, ya. Kemudian cari nanti titik plusnya ini, ya, plusnya kepalkan di sini pakai tangan kanan, kemudian dibantu oleh tangan kiri. Kemudian jangan dipukul, nanti bisa trauma abdomen. Tempel dulu, baru diletakkan. Kemudian naik, kemudian agak naik ke atas. Ya. Nanti lulus atau tidaknya ditentukan oleh keluar tidaknya sumbatan. Kalau belum keluar sumbatannya, belum dinyatakan lulus. Ya, apa namanya? Ini kan ada yang beginner. Tadi kayaknya teman-temannya bisa semua ya. Mudah-mudahan di sini semua bisa semua. Jadi saya coba yang advance dulu semuanya. Kalau nggak bisa diulang, baru pakai yang beginner ya. Sebenarnya kalau sekali hentak tuh biasanya langsung keluar. Ya, tapi ujian nanti boleh berapa kali hentakan, asalkan sumbatannya ke keluar. Jadi dibuka, dilebarkan kakinya, kita masukkan kaki yang dominan, badannya nempel ke punggung, susuri diri ketiak, cari bagian epigastrik. Tapi kalau di sini di alat peraganya cari yang tanda putusnya, ya. Jadi kemudian aba-aba, jangan sampai nanti korbannya kaget. Pak, dalam hitungan ketiga saya akan hentakkan ya Pak ya. 1, 2, 3. Kemudian tadi temennya malah langsung nyobain sumbatannya 2 diisi. Dan bisa juga, tapi ujian cuma 1 aja ya. Jadi jangan kebanyakan. Kemudian ini yang advance ya. Dalam hitungan ketiga saya hentakkan ya Pak ya. 1, 2, 3. Jadi itu nanti kalau umpamanya nggak keluar sekali, boleh sampai ke keluar. Lulus kalau misalnya 90% biasanya lulus ya. 90%. Mudah-mudahan kalian termasuk yang 90%. Dan kemudian ujiannya sampai sana aja. Ya. Tapi untuk ilmu tambahan biasanya dalam kondisi-kondisi khusus ada yang tidak bisa keluar, otomatis dia lama tidak bernafas, lama-lamaan akan menjadi iskemik di otak, lama-lama dia tidak sadar, ya. Otomatis dia akan langsung jatuh ke belakang, ya. Jadi abdominal thrust sama chest thrust itu bisa dilakukan pada orang yang pingsan, ya. Nah jadi ini nggak keluar umpamanya, maka lemesin ya, lemes, kemudian jatuh ke belakang, ya, turun, dudukkan dulu dia, kemudian lemes belakang. Nah jangan sampai nanti kepalanya terbentur, ya, turun. Nah, sampai pasiennya pingsan seperti ini, apa yang kita lakukan?
lanjut ke algoritma DRS CAB. Langsung sana. Aman pasien, aman lingkungan, aman penolong. Habis itu saya respon. Pak, fix dia tidak sadar. Habis itu kita bantuan. Habis itu nadinya ada tidak? Ada. Kalau tidak ada nanti silakan pos yang paling reguler. Ini pos yang nadinya ada. Ya. Tadi pos yang nadinya tidak ada. Ya. Ini ada nadinya, tapi dia masih tersedak. Maka akan dilanjutkan lagi Heimlich manuver pada pasien yang tidak sadar. Tetap dicari abdominal kelasnya, bulu hatinya, kemudian baru ditekan. Ya, tekan seperti CPR. Ya, tekan seperti CPR. Malah kalau di gambar-gambar itu kita di atas pasien dilangkangin seperti ini, kemudian didorong, gitu ya. Tapi kalau dilihat sama masyarakat awam itu seperti tidak etis. Ya, bisa didorong di abdominal kelasnya, ditekan. Isinya. Ya. 1, 2, 3. Jadi bisa juga dilakukan pada pasien yang tidak. Nah, kalau umpamanya tidak keluar juga sumbatannya, nah apa yang dilakukan? Jadi dilakukan sampai sumbatannya tidak, sumbatannya keluar. Kalau dia tidak keluar, jadi lakukan tadi abdominal thrust selama 2 menit. Jadi tetap poinnya 2 menit. 2 menit tidak keluar, cek nadi lagi. Nadinya ada, abdominal thrust. Kalau nggak ada, langsung algoritma CP. Ya, silakan Manu. Tepuk tangan. Ada pertanyaan untuk jogging dewasa? Ya. Ya. Yuk, pasang lagi. Tapi nanti ujian nggak sampai tiduran ya. Hanya ini aja. Heimlich manuver. Ya, tetap konsepnya tetap sama ya, di abdominal ya, kemudian ditekan ke dalam, kemudian ke atas. Pada saat seperti ini boleh seperti CPR ya, jadi yang digunakan adalah telapak kaki tangan ini, atau boleh pakai tangan ini juga boleh ya. Ya. Tapi saya enaknya emang pakai kayak gini, gunakan ya. Kemudian agak dorong ke bawah dan ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, tidak mesti hentakan pertama itu keluar. Ya, intinya sampai keluar. Sudah? Ya, akan sendiri lagi. Ada lagi? Sudah? Nanti nyoba satu-satu ya. Nanti karena ujiannya nanti satu-satu. Nanti datang berpasangan, satu jadi penolong, satu jadi korban. Kemudian berikutnya tukeran. Ya. Kemudian sekarang untuk bayi. Ya, bayi biasanya kasusnya ibu datang. Pernah lihat videonya ya? Pernah lihat videonya? Pernah ada kejadian di CCTV di ruang IGD, pasangan bayi suami istri bawa bayinya ke IGD, kemudian dia tersedak. Yang nolong bukan perawatnya karena perawatnya sedang sibuk di dalam. Yang nolong adalah satpamnya. Satpamnya dilakukan backflow cuma 2 kali, 1, 2 langsung bayinya menangis. Ya, jadi tanda bayi tersedak apa? Dia bersuara.
tidak menangis ya. Tidak menangis, kemudian wajahnya lebih Kebiruan. bibirnya bisa sianosis ya. Sianosis, kemudian dia sadar, membuka matanya. Ya, beda dengan tidak sadar. Ya, dia buka matanya seperti gelisah, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa nangis. Gitu ya. Pak, tolong anak saya kemungkinan ini tersedak gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah tekniknya adalah back blow. Back blow jarinya V, ya, V seperti ini. Back blow, tangan dominan kan melakukan yang kanan nanti ya. Jadi V yang tangan kiri sebagai alasnya. V ini, V-nya. Ya. Kemudian, nah, jadi yang jadi alasnya itu sebenarnya adalah lengan bawah, ya, lengan bawahnya jadi papannya. Kalau RJP kan perlu alas yang keras ya. Jadi yang jadi papannya itu, jadi sebagian dadanya itu bawahnya adalah lengannya kita. Jangan nanti seperti ini back dulu. Ya, ini salah. Jadi lengan kita yang jadi alas. Kemudian harus nempel ke lutut. Nempel ke lutut. Kalau tidak nempel kayak gini, tangannya ikut genjot juga. Jadi harus ada keras juga di sini. Jadi ini langsung ke tanah. Jadi semakin menopangnya kakinya. Kemudian agak miring 30 derajat. Ya. Jadi ini 90, ini 30. Karena kita juga pakai gravitasi, umpamanya nanti ada cairan yang keluar, itu nanti ada air kan sifatnya turun ya. Turun kemudian pasti muncul airnya, jadi dimiringkan ke bawah ya. Ya, posisinya seperti ini. Kita lakukan back blow berapa kali? 5 kali di bagian punggung bagian atas, gunakan sama telapak tangan bagian bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kalau kejadian kenyataannya itu dengan back blow pun keluar dia. Tapi memang kalau terlalu dalam, kita harus lakukan lagi teknik berikutnya adalah chest thrust sama V juga, tapi ini bagian belakang kepala. Nah, ini terpaksa kita harus lakukan tangan kiri dengan 2 jari. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau merasa tangan kirinya lemah, maka perpindahannya akan seperti ini. Ini delay, agak sedikit lama delay. Karena kita merasa tangan kiri kita nggak kuat, tangan kita lebih kuat, baru kita lakukan chest thrust. Tapi kalau saya, ya, langsung pindah, baru lakukan back blow. Tetap ini sebagai penopang bagian punggung, ditempel di bagian kaki, miringkan 30, lakukan Chest thrust. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu belum keluar, Back blow back blow lagi. lagi sampai kembarannya Keluar. kemudian sambil kita melihat bayinya ini, kalau keluar udah selesai, bayi menangis selesai, berikan ke orang tua. Tapi kalau tidak keluar, sembari kita lakukan back blow dan chest thrust, lihat kondisi kesadaran. Kalau bayi menutup mata, badannya sudah mulai lemes, nggak ada perlawanan gitu, maka kemungkinan pasiennya tidak sadar. Terus kita cari tempat yang datar, di bawah boleh atau di atas meja. Sama kayak tadi kalau dewasa. Kalau seperti ini, pasien pingsan, bayi ngapain? Cek nadi. Langsung algoritma DRSC AB. Pasien pingsan tidak sadar, DRSC AB. Ya, tadi juga dewasa kayak gitu, DRSC AB, bayi juga DRS. Aman pasien, aman lingkungan, kemudian aman habis itu cek kesadaran. Kalau dewasa di sini, kalau pada bayi, ya. Telapak kaki. Kalau video AHA-nya itu baby, 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 nah gitu. Kalau kalian bisa pakai mode dek,
Dek, nah itu bisa karena ini sensitif ya. Jadi kalau dewasa kan ini pakai step, Sternum. kalau bayi, nah dia tidak sadar, habis itu ngapain? Kita bantuan. So, kemudian habis itu, nadi di mana? Nadi brachialis, ya. Nadi brachialis. Ada tidak? Ada. Tidak ada tadi di atas ya, baru kopes. Ini ada. Ini sekarang tidak sadar dan tersedak, tapi nadi ada. Terus ngapain kita? Chest thrust. Lanjutkan chest thrust. Bisa pakai 2 jempol. Chest thrustnya kayak kompresi ya. Bisa pakai 2 jari. Sambil dilakukan selama 2 menit. Kalau keluar syukur, kalau nggak keluar teruskan seperti ini. Ya 2 menit selesai, cek lagi. 2 menit selesai, cek lagi. Itu terus sambil menunggu bantuan data. Ya. Paham skenario-nya? Paham ya. Jadi ada kemungkinan sadar tidak sadar, ada kemungkinan henti nadi atau tidak. Sudah? Ada pertanyaan? Sekarang kita latihan mandiri. Semuanya nyoba. Sudah ada lagi? Cukup? Ya. Sekarang kursinya agak direnggang.